kawan-kawan, seperti yang sudah kita ketahui, konsep smart governance itu berkaitan erat dengan era digitalisasi. Maka muncul sebuah pertanyaan. Jadi di dalam pekerjaan teman-teman ini, sistem atau aplikasi digital apa yang telah digunakan untuk membantu pekerjaan kalian sehari-hari? Kalau aku sih di UPT ya, UPT Penilaian Pegawai itu sampai hari ini sudah memanfaatkan aplikasi yang namanya Simaster. Pasti semua pegawai atau ASN di Jawa Timur ini sudah familiar ya sama Simaster itu. Nah, kalau UPT ini kan karena bertujuan atau memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penilaian kompetensi bagi ASN di Provinsi Jawa Timur ini. Nah, itu kurang lebih bisa diakses melalui master gitu. Jadi kurang lebih kalau di UPT sih penilaian kompetensi itu pakai semester itu udah lumayan menerapkan ya smart governance gitu. Kalau kalian gimana? Kalau mungkin di bagian UPT juga, khususnya di seksi penilaian kompetensi atau penilaian sumber daya manusia, kita penerapan digitalisasi ini sudah masuk dalam proses asesmen di mana selain kita menggunakan atau menggunakan master yang mana sudah ada poin terkait kompetensi. Di situ kami memang memanfaatkannya berupa digitalisasi dengan komputer lagi. Jadi peserta tidak lagi mengetikkan jawabannya pada Gform atau di Google Classroom, tetapi sudah melalui master tadi. Dan juga selain itu pelaksanaan asesmen juga sudah berbasis digital yang mana mulai dari proses penjawaban, kemudian tidak lagi mengetik satu persatu, kemudian tidak ada, jadi meminimalisir resiko akan contek-mencontek seperti itu. Dan juga hasil yang didapatkan lebih kredibel dan lebih akurat karena hasil tersebut sudah langsung dikelola oleh tim asesor yang bertugas. Jadi hal itu lebih mempercepat dan mempersingkat dalam proses asesmen itu sendiri. Oke, dari itu yang kemarin kita mengerjakan tes potensi terus langsung keluar nilainya itu ya? Ya, betul. Dari situ juga selain keluar nilai, kita juga nantinya bisa mengakses laporan sejauh apa sih hasil yang kita peroleh itu, apakah hasil yang kita peroleh itu menentukan kita kurangnya di mana, kelebihannya di mana, saran pengembangan seperti apa. Komplit banget. Oke, mungkin kalau teman-teman yang lain gimana untuk penerapan digitalisasi di bidang masing-masing? Kalau di aku kan kita sama-sama bertiga dari PT Pusat Penilaian Pegawai ya. Kalau Mega tadi dari pemasaran, kalau Alvira dari penilaian, nah kalau saya kan dari subbagian tata usaha. Subbagian tata usaha kan tentunya mengelola anggaran belanja yang digunakan untuk UPT ya, di mana setiap kali anggaran pembelanjaan itu digunakan, tentunya diinput menggunakan sistem SIPD yang telah dibuat oleh perangkat daerah. Gitu namanya sistem informasi perangkat daerah. Jadi setiap kali ada transaksi kita harus masuk ke dalam situ untuk nanti dijadikan laporan pertanggungjawaban ke bagian keuangan di sekretariat. Terus kayak pengeluaran belanja yang menimbulkan biaya pajak pun sudah digitalisasi diinput ke dalam sistem Cortex yang ada dari Kementerian Keuangan. Gitu. Kita kan nanti ada berkaitan ke bagian keuangan di sekretariat, yang mana nanti rekapan dari penggunaan dana UPT itu tentunya akan ditelaah dan dicek kembali oleh bagian sekretariat untuk nantinya apabila nanti ada inspektorat atau ada BPK itu memastikan kelengkapan dan anggarannya itu sesuai dengan yang diikuti SPP. Ya, berbicara dengan keuangan, saya sendiri kan juga dari sebagian keuangan sekretariat. Jadi di sini kami juga memiliki aplikasi Zoho. Jadi di aplikasi ini sudah bisa membuat beberapa dokumen-dokumen seperti dokumen SPT dan catatan dinas. Jadi kita itu membuatnya itu sudah dipermudah dengan adanya aplikasi ini, dan juga adanya aplikasi ini membantu pengarsipan online. Jadi jika dokumennya hilang, rusak atau lain sebagainya, hanya tinggal di-download lagi sudah bisa
Dan Oh, keren ya berarti. iya, selain itu juga ada pengadaan dokumen pengadaan juga dan aplikasi kerja yang fungsinya juga sama. Selain mempermudah juga sebagai pengasipan online. Mungkin dari bidang Sundram bisa menambahkan. Ya mungkin kalau di Sumber ini kan terkait tentang perencanaan dan anggaran. Seperti punyanya Mbak Rika, kita di Sumber juga menggunakan SPP, tepatnya SPP Restra dan perencanaan. Jadi di SPP Restra itu kita menggunakannya untuk menganggarkan kegiatan untuk tiap bidang. Jadi di sana sudah tidak mudah kita tetapkan tahunnya berapa. Jadi kalau kita mengikut anggaran tiap kegiatan itu kita bisa tahu batasan mana yang bisa kita input dan batasan mana yang harus kita kurangi. Jadi ya itu mempermudah kita dalam men-tracking laporan-laporan tahun sebelumnya dan juga mempermudah kita dalam membuat dokumen perencanaan rencana kerja dan juga perencanaan strategis dari BKD ini. Berhubung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu menurut kalian itu era digitalisasi ini membantu nggak dengan pekerjaan kalian sehari-hari? Kalau menurut saya sendiri, era digitalisasi ini sangat membantu kita ya, apalagi sekarang untuk informasi harus selalu terupdate. Kita juga harus tahu mana yang harus kita lakukan dengan lebih cepat lagi, dan tentunya ini juga akan mempercepat dalam proses birokrasi kita dalam bekerja. Kemudian juga mengurangi biaya, apalagi sekarang kan sedang masanya efisiensi gitu. Dan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mana dia akan lebih kredibel dengan melalui digitalisasi. Oke. Kalau dari aku sih ya, aku kan datang dari seksi pemasaran, melayani dan evaluasi, di mana semuanya ini sebelum ada digitalisasi itu pasti kita melakukannya itu secara manual gitu. Yang pertama, tugas pokok dari seksi kami itu melakukan pemasaran agar perangkat daerah itu bisa mengetahui layanan apa saja sih yang disediakan oleh UPT Pusat Pembinaan Pegawai ini gitu. Nah, yang dulunya kita harus selalu mengeluarkan kayak surat-surat, kita selalu bersurat secara offline, kita kirimkan gitu kan. Itu kan costnya tinggi banget ya gitu. Nah, kalau mulai dari sekarang itu kita sudah mulai masuk era digitalisasi. Untuk surat-surat itu kita kirimkan melalui Instagram. Terus habis itu sekarang ini mulai merambah ke email juga gitu. Kenapa kita memilih email? Padahal email ini kayak terkesan kuno lah kalau di zaman ini ya. Tapi kalau di pemerintahan ini misalnya kita terima email nih dari OPD lain. Nah, itu harus didisposisikan. Jadi kita bisa memastikan bahwa email tersebut itu diterima, dan berarti kan itu kan informasi tentang layanan mereka itu bisa dibaca sampai ke atasan gitu. Terus untuk evaluasi juga kita udah pakai, dulu kan pakai kuesioner yang dicentak gitu ya, yang di print out. Sekarang udah pakai tinggal di scan aja, nanti masuknya ke Google Form. Jadi digitalisasi ini bermanfaat banget buat pekerjaan sehari-hari. Berhubung dengan waktu yang hampir habis, maka demikian diskusi saya itu. Semoga seluruh masukan ini dapat menjadi dasar perbaikan dan inovasi dalam kebijakan di sisi kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.